Ya, pertama emang itu sangat memalukan karena eh, persidangan seharusnya bisa berjalan dengan baik, tapi karena kondisinya begitu ya akhirnya chaos kalau nggak salah ya. Nah, pertama saya lihat bahwa Bang Rasman tetap ngotot eh, minta persidangan terbuka karena tiga persidangan sebelumnya kan dinyatakan terbuka untuk umum. Tapi sidang tempat ini justru majelis hakim dengan penetapannya sendiri meminta supaya sidang itu tertutup. Nah, inilah yang jadi pemicu. Persoalannya saya melihat di sini bahwa majelis hakim memang punya kewenangan untuk menetapkan apakah terbuka apa tertutup. Tapi kan ada persyaratan-persyaratan yang ini kan bukan kasus percabulan, bukan apa namanya di bawah umur, sehingga menurut saya seharusnya hakim lebih bijaksana. Nah ini saya lihat ini hakim perlu diperiksa juga nih majelisnya. Apakah ini sudah settingan dari awal ataukah memang dia normal seperti ini? Umumnya tidak seperti begini. Harusnya majelis hakim itu bertindak sebagai mediator, kan? Tidak boleh terlalu arogan karena majelis hakim itu ketika dia bersidang harus adil jujur, harus bijaksana, kemudian disiplin cukup tinggi, itu bagus, itu memang harus begitu. Tapi kalau saya melihat bahwa yang pertama, kedua, dan tiga itu jalannya sampai keempat ini kelihatannya ini patut juga nih. Apakah ini settingan dari majelis hakim atau enggak? Ini perlu diperiksa. Jadi menurut saya tim Bang Rasman harus bersurat ke Komisi Judisial untuk bisa minta supaya hakim majelis hakim diperiksa karena tidak seperti biasanya, tidak normal. Memang kalau saya lihat dari Bang Rasman sendiri dan timnya awalnya cukup baik, tapi karena ada pemicu sehingga mereka berontak. Memang ini berpotensi, Bang Rasman dan timnya itu berpotensi melanggar etika, itu jelas itu. Karena apalagi saya lihat di video itu Bang Rasman mukul-mukul meja, walaupun itu sudah diskor sidangnya. Nah, ditambah dengan perlakuan dari salah satu tim kuasanya yang naik di atas meja itu berpotensi contempt of court, gitu, penghinaan terhadap pengadilan. Kita lihat aja nanti siapa yang mesti mengadu. Kalau pengadilan bisa proses itu. Gitu. Jadi saya lihat ini ada dugaan pelanggaran etika yang cukup berat, baik dari Bang Rasman maupun dari tim kuasanya. Berpotensi melanggar etika dan juga berpotensi melanggar contempt of court, artinya penghinaan terhadap pengadilan. Ya, walaupun sudah diskors, tapi kan itu persoalannya kan itu di ruang sidang dan itu masih dihadiri oleh banyak orang, kemudian sedang diliput oleh media. Bagi seorang advokat, makanya saya selalu bicara bahwa bagi seorang advokat itu harus jaga diri baik-baik, berwibawa, bermartabat, harkat dan martabat seorang advokat itu harus jaga. Kita nggak bisa pakai alasan bahwa karena saya refleks, nggak bisa. Itu bukan alasan. Yang paling penting adalah ketika kita bereaksi itu kita mesti menjaga martabat kita. Kita sebagai ofisial negeri, ini profesi yang mulia dan terhormat itu harus dijaga. Apalagi ini dilakukan di depan ruang sidang, itu berpotensi melanggar konten. Ya, tadi malam saya langsung telepon sama Bang Rasman karena beliau adalah anggota saya. Saya bertanya, tolong ceritakan apa yang terjadi. Itu pengakuan dari Bang Rasman sendiri bahwa beliau hanya mendekati, ingin menyampaikan bahwa ayo kita oke, kita akan sidang, kita buka-bukaan ya. Jadi
kalau saya itu tidak ada maksud untuk menyerang ya, apalagi buat kekerasan. Kalau buat kekerasan dia nggak perlu itu langsung ditonjok, tapi kan tidak dilakukan itu. Artinya apalagi sebelumnya dia minta izin ke majelis hakim, dia akan bicara, tapi kan majelis menolak. Jadi saya melihat bahwa itu masih taraf yang normal. Karena dia seorang yang terdakwa, dia ingin bertanya, apalagi sudah lama tidak jumpa, sehingga dia berusaha untuk mendekati Bang Hotman. Cuma karena reaksi berlebihan dari petugas pengadilan, sehingga seolah-olah terjadi tindakan kekerasan. Itu belum masuk. Sah-sah saja dia minta, karena dia merasa dirugikan atau hakim tidak objektif atau tidak netral, dia berhak untuk meminta jasa dipertiga. Tergantung ketua pengadilan, apakah ketua pengadilan mau mengganti atau enggak, itu kewenangan mereka. Tapi seyogianya kalau kondisi seperti menurut hemat saya, memang sebaiknya KPN mengganti majelis hakim. Karena ini berpotensi sepertinya sudah terjadi perselisihan sebetulnya, sehingga sebaiknya majelis diganti, supaya carilah yang majelis yang lain yang lebih netral. Ya, soal dikabulkan itu kan kewenangan dari ketua pengadilan. Kita boleh mohon permohonan, tapi yang keputusan akhir kan ada di ketua pengadilan. Apakah ketua pengadilan akan merespon, menanggapi dengan cara mengganti majelis hakim, atau itu kewenangan mutlak dari seorang ketua Kita boleh minta, tapi keputusan terakhir nanti KPN. Ya, kalau saya lihat sih patut diduga settingan-settingan itu kan, apalagi berhadapan dengan Bang Hotman yang sudah 40 tahun beracara, malang melintang sudah banyak pengalaman, ya patut diduga, kita tidak dulu, tapi patut diduga. Apakah ini settingan-settingan? Ya semua kita bisa buktikan, makanya saya bilang perlu hakimnya diperiksa. Majelis hakim harus diperiksa oleh komisi yudisial. Ada apa ini sebetulnya? Kok sepertinya tim dari tim penasihatnya diperlakukan menurut versi mereka diperlakukan sepertinya tidak adil, tidak netral. Nah, itu sebenarnya kita patut diduga. Makanya saya bilang saya sebagai ketua umum meminta supaya komisi yudisial berdasarkan permohonan dari tim Bang Rasman itu majelis hakim itu bisa diperiksa. Harus diperiksa. Karena itu tidak normal. Apalagi persidangan ini bukan persidangan soal percabulan, ya kan? Bukan nanti bawah umur. Walaupun dengan alasan bahwa ini akan pembuktiannya akan mengumbar hal-hal yang bersifat sensitif, itu kan baru diduga belum terjadi, dalam pengertian bahwa kita kan belum tahu apa yang disaksikan. Lagi pula ini kan persoalannya adalah pelanggaran ITE, ya, pencemaran nama baik di ITE kan, itu saja dia fokus. Kenapa mesti lari kemana-mana? Jadi menurut saya ini patut juga, ini mesti diperiksa, telusuri apa yang terjadi sebetulnya. Okay. Kalau beliau sih tenang, saya lihat ya, ketika disamperin oleh Bang Rasman juga beliau tenang ya. Artinya beliau sudah siap berdiri yang cukup matang untuk menghadapi segala kemungkinan terjadi. Cuma karena saya sayangkan Bang Rasman dan timnya yang tidak bisa menguasai diri dalam pengertian kalau emosional. Ini yang saya selalu tekankan, bahwa saat apapun yang terjadi dalam persidangan, dia harus bisa menguasai diri. Jadi self control seorang advokat perlu dalam menghadapi situasi apapun. Kita nggak bisa alasan bahwa karena situasinya begini jadi saya beraksi. Ya, aksi itu kan menunjukkan bahwa pribadi dari seorang advokat. Nah, jadi menurut saya itu terlalu berlebihan, dan itu tidak pantas, tidak patut, tidak layak bagi seorang advokat.
apa namanya, berteriak-teriak di ruang persidangan, apalagi mukul-mukul meja, apalagi yang paling parah adalah refleksi naik ke atas meja, itu tidak patut dan tidak layak. Itu berarti itu berpotensi konten pokok bisa diproses. Iya tetap. Kalau Bang Rasman dan teman-temannya atau Bang Rasman sendiri melakukan hal di luar kontrol dan berpotensi untuk melanggar etika, itu proses. Kita nggak ada cerita. Pokoknya kita tetap tegas. Kalau melanggar kita proses. Siapapun, bukan cuma Bang Rasman, siapapun. Yang anggota kami yang kebetulan ada juga dalam tim kuasa, kalau mereka bertindak yang tidak sesuai dengan etika profesi advokat, kita tindak. Jadi kita tidak akan memilih-milih ya, tidak akan pilih kasih. Siapapun kita tindak, termasuk Bang Rasman. Saya bertegur keras sama Bang Rasman. Sekali lagi Bang Rasman, hati-hati dengan sikap perkataan, itu tetap harus bertindak sebagai seorang officier mobile. Artinya profesi mulia terhormat itu harus dijaga baik-baik. Saya bicara untuk Bang Rasman. Saya tegas karena saya lihat Bang Rasman ini kan wakil yang kontroversi, sehingga saya selalu ingatkan dari episode serang, selalu ingatkan bahwa kita menjaga sikap yang baik, karena itu menunjukkan seorang sebagai seperti ini. Kita advokat itu menghormati hukum. Jadi akhirnya keputusan hakim atau majelis hakim bahwa sidang harus tertutup, ya kita harus itu. Apapun. Artinya ini harus dari keputusan kedua belah pihak juga kan, Bang? Ya seharusnya kan majelis itu dia sebagai mediator. Ketika itu dia harus menilai situasi kondisi pada saat itu. Makanya seorang hakim itu kan dia juga hakim itu juga termasuk seorang profesi mulia. Jadi bukan pengacara, hakim juga seorang yang berprofesi mulia terhormat harus menjaga diri baik-baik, harus bertindak secara bijaksana. Kalau dia tidak bijaksana, justru menjadi suasana chaos. Ini kita minta juga diperiksa oleh Komisi Yudisial. Karena hakim itu kan harus bertindak netral, betul-betul netral, harus objektif, dan harus bertindak adil dan jujur, tidak memilih kasih. Nah ini kalau saya lihat kecenderungannya ini pilih kasih. Jadi menurut saya ini patut juga, ini bisa diperiksa. Sekali lagi saya minta diperiksa, majelis hakim jadi diperiksa oleh Komisi Yudisial. Ada apa sebetulnya? Kenapa khusus Bang Hotman kok sepertinya setting khusus? Sepertinya patut diduga itu. Itu loh Mbak. No viral, no justice. Jadi persoalan. Jadi dari representatif minta dengan hormat pada Ketua Komisi Yudisial untuk segera menanggapi surat permohonan dari tim Bang Rasman supaya masyarakat bisa mengetahui. Ini kan pengaduan dari advokat. Patut diduga ada pelanggaran. Itu sebenarnya seharusnya Komisi Yudisial segera menanggapi, apalagi ini sudah viral kemana-mana. Jadi nggak bisa dibiarin begitu, jangan dianggap remeh. Itu harus segera direspon secepatnya supaya buktikan kepada masyarakat bahwa dugaan-dugaan tidak ada apa-apa. Itu poin penting. Jadi harus segera.